Halo Ibu Bapak Guru hebat, kali ini saya akan memaparkan aksi nyata platform Merdeka Mengajar, topik 1 tentang Merdeka Belajar. Selamat menyaksikan. Dalam topik 1 Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk mengembangkan diri mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik, pendidik dapat melakukannya dengan berbagai cara seperti mengikuti pelatihan dan webinar lainnya. Untuk yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya ada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Mana mendidik dan mengajar ini adalah tentang pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Juga ada sistem emong, itu Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Tidak lupa juga tentang manusia merdeka, di mana manusia merdeka ini adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Selanjutnya ada modul 3, itu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Peran ini sangat penting dalam proses belajar untuk pendidik, karena pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dan bergerak begitu cepat. Juga setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing. Maka dari itu, pendidik berperan dalam menuntun dan merawat setiap kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Juga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Guru dapat merancang pembelajaran berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya ada modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Nah, selain itu, budi pekerti juga tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga dibentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas peserta didik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan tulisan tersebut. Selanjutnya ada modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Juga perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Ada sedikit kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Biarkan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Mendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.